Halo geng, kembali lagi di channel gue Yongki Anggara. Jadi kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan juga loncengnya biar mendapatkan semua notifikasi dari gue. Oke, kalian yang memang gabut di hari Natal ini, atau kalian yang Islam gak bisa merayakan hari Natal, oke, gue punya sedikit cerita di hari Natal ini. Sebelumnya, selamat hari Natal dan tahun baru 2020 ya. Kalian kayaknya mau kemana nih tahun baru? Kalau gue sih kayaknya di rumah aja, karena situasinya lagi kayak gini, lagi covid. Kita nggak bisa kemana-mana gitu, karena anjuran pemerintah kita di rumah aja dan jaga jarak, dan jangan sampai kita berkeluyuran kemana-mana, karena kesehatan itu lebih penting geng, daripada kita harus keluyuran nggak jelas gitu. Duh, topik bener nih, geng. Oke, jadi lanjut aja langsung ke ceritanya. Ini cerita dari Charlie Lawson pada tahun 1929 dan sampai sekarang masih dikenang. Itu cerita ini karena dia kasus pembunuhan satu keluarga gitu, yang didalangi oleh Charlie Lawson sendiri. Charlie Lawson adalah kepala keluarga. Ya, Charlie Lawson namanya kepala keluarga di keluarga itu, dan dia yang membunuh semua keluarganya. Oke, langsung simak aja, ini dia ceritanya. Charles Davis Lawson, 10 Mei 1886 itu tanggal kelahirannya. Dan tanggal 25 Desember 1929 adalah hari meninggalnya Charlie Davis Lawson. Karena dia bunuh diri, itu kabarnya, karena bunuh diri setelah membunuh seluruh anggota keluarganya, yaitu istrinya dan 6 anaknya. Orang tua Charlie Lawson, Augustus dan Nancy, tinggal di komunitas tak berhubungan yang dikenal sebagai Lawsonville, terletak 10 mil dari Danbury, pusat pemerintahan daerah Stokes. Ia lahir di sana dan pada tahun 1911 menikah dengan Fanny Manring. Mereka memiliki 8 anak, tetapi yang hidup itu cuma 7. Jadi anak yang satunya itu meninggal pada umur 6 tahun, yaitu lahir pada tahun 1914 dan meninggal karena penyakit pada tahun 1920. Jadi anaknya tinggal 7. Pada tahun 1918 si Charlie nyusul adik-adiknya Marion dan Elijah ke daerah Gemanton. Charlie Lawson juga mengikuti jejak keluarganya. Keluarga Lawson bekerja sebagai petani bagi hasil, dan keluarganya itu menabung cukup uang pada tahun 1927 untuk membeli pertanian mereka sendiri. Pada tahun 1929, tak lama sebelum Natal, Charlie Lawson ini ngajak keluarganya gitu, ngajak istri sama ketujuh anaknya itu buat belanja baju-baju. Jadi istrinya nih heran, kok tumben si Charlie Lawson ini kok ngajak gua gitu beli-beli baju buat perayaan Natal, padahal dia kan ekonominya kurang gitu, karena dia memang keluarga yang dibilang nggak berkecukupan ya. Cuman si Lawson ini kok aneh gitu, bisa ngajak istrinya buat belanja beli baju sama anak-anaknya. Si Charlie Lawson juga ngajak istrinya sama anaknya itu foto bareng, jadi foto buat satu keluarga gitu, foto keluarga untuk dijadiin suatu album yang gede buat satu keluarga dia gitu. Dan si Fanny Manry ini nggak sadar gitu kalau si Charlie Lawson nih memang beli baju itu khusus buat di hari pemakaman mereka gitu. Jadi baju itu juga yang dipakai waktu pemakaman keluarganya itu, satu keluarga itu. Dan Charlie memang sengaja beliin buat mereka, untuk memang niatnya memang buruk gitu, buat pemakaman. Jadi sebenarnya bukan buat perayaan Natal aslinya, karena pas pemakaman itu Charlie udah ngomong karena nanti dia bakalan dipakein baju itu, karena nggak ada baju yang bagus, cuman itu aja, cuman baju, karena baju itu baru gitu, baru beli. Dan pada tanggal 25 Desember 1929 si Charlie mulai pembantaian tersebut kepada semua anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Gila.
Apa yang lo pikirin, Charlie bisa bunuh kayak gitu? Padahal itu kan perayaan, kalau orang Islamnya kan tuh lagi lebaran, kenapa harus dibunuh semua? Apa yang merasuki Muna? Pertamanya, kedua anak Charlie itu Carrie dan Mabel yang berangkat ke rumah paman dan bibi mereka. Jadi dia tuh lagi jalan pengen berangkat ke rumah pamannya sama bibinya. Dan si Charlie Lawson ini ngeliat kalau dia mau berangkat ke rumah paman sama bibinya, dan Charlie Lawson ini nungguin mereka di tempat yang sunyi, dan dia bakalan menerkam tuh anak-anak berdua itu dan menghajarnya langsung. Jadi si Lawson nungguin mereka, ketika mereka lewat pas di jangkauan si Charlie langsung menembak mereka. Wah, matilah mereka lah, dua-duanya itu mati, geng. Jadi itu nggak sampai di situ. Jadi setelah si Charlie itu menembak anak-anaknya yang dua itu, jadi anaknya tersisa 5. Dan yang si Arthur ini, anak yang pertama, si Arthur itu ternyata nggak lagi di rumah, geng. Disuruh sama Charlie, dia itu suruh pergi ke pertanian tuh. Di situ ada kerjaan, di pertanian ada tugas pekerjaan gitu. Dan si Arthur anak pertamanya itu nggak ada di rumah waktu itu. Jadi si Arthur ini masih hidup sampai tua ya. Jadi nggak dibunuh tuh si Arthur itu. Setelah si Charlie itu membunuh kedua anaknya, si Carrie dan Mabel, itu dia langsung ngebunuh istrinya. Jadi dia langsung masuk ke rumah dan istrinya itu dililit pakai anduk, ininya dibekep gitu pakai anduk, dibekep semua sampai dia nggak bisa napas dan akhirnya meninggal dunia. Waktu kejadian dia membekam istrinya itu, anak-anaknya tuh ngeliat, dan anak-anaknya itu langsung ngumpet ke mana nggak tahu. Pokoknya ngumpet, dia pengen nyari perlindungan gitu, tempat perlindungan. Cuman si Charlie Lawson nih pinter, geng. Dia tahu tempat persembunyian anak-anaknya di mana. Jadi satu persatu itu sama dia dihabisin lah. Dan anaknya yang masih bayi itu, yang masih berumur 6 bulanan ya, 6 bulanan itu sama dia cuman ditonjokin aja sampai mampus tuh anak itu. Sama dia dihabisin, geng, sampai mampus. Dan si istrinya ini juga bukan hanya dililit, dia juga pertamanya itu ditembak ya. Dan sama si Lawson ini memang dililit pakai anduk, dan si Fanny ini ditembak juga sama si Lawson, jadi meninggal. Tembak di tempat, tewas semuanya pada ditembak. Dan setelah pembunuhan itu, si Charlie Lawson ini pergi ke hutan terdekat. Beberapa jam kemudian dia itu bunuh diri dan nembak dirinya sendiri. Jadi padahal di dalam artikel itu dibilang kalau si Charlie Lawson ini memang bunuh diri gitu setelah pembunuhan, entah apa. Tapi yang dilansir di situ, yang gue cari ya, gue dapet gitu di situ faktor malu. Jadi si Charlie ini malu karena si Charlie Lawson ini ternyata sudah membuntingin anak orang. Maksudnya udah berbuat asusila sama orang dan sampai hamil gitu. Ternyata yang hamil itu sahabatnya si Fanny sendiri, Fanny atau istrinya itu. Jadi si Lawson ini dia udah ngelakuin wik-wik gitu sama orang ya. Terus si Fanny ini dia tuh malu sama Fanny gitu, karena Fanny juga tahu kalau temennya itu tuh hamil karena Lawson, dan temennya itu cerita sama Fanny. Jadi si Lawson ini malu sama Fanny, dia ngerasa bersalah gitu sama semua perbuatannya. Mungkin itu teori mengatakan ya, tapi sebabnya itu belum ditemuin ya sampai sekarang. Karena apa gitu dia mau bunuh semua keluarganya, dan dia bunuh diri itu karena apa? Frustasi atau kayak gimana, kita nggak tahu. Karena sampai sekarang itu masih dicari tahu dan masih diselidikin gimana sih si Charlie ini kok bisa ngebunuh keluarganya gitu. Dan buku White Christmas, Bloody Christmas itu diterbitkan pada tahun 1990, bahwa klaim yang kuat muncul saat mewawancarai banyak orang tentang pembunuhan keluarga Lawson ini. Penulis buku M. Bruce Jones dan Trudy J. Smith menemukan bahwa beberapa orang menceritakan rumor dan cerita tentang Charlie Mary.
dan incest pada tahun 1989. Penulis telah menerima telepon dari seorang wanita tak dikenal. Dia berkata bahwa dia telah melakukan tur ke rumah Lawson tidak lama setelah pembunuhan, dan pemandu wisata telah memberitahu tentang rumor incest ini yang dia nyatakan sebagai fakta. Dia mengklaim bahwa hanya beberapa minggu sebelum Natal, Mary memberitahunya bahwa dia hamil. Jadi si Mary ini memberitahu ke Fanny ini kalau dia itu hamil anaknya si Charlie Lawson yang udah gue ceritain tadi. Itu fakta yang paling menarik di kenapa kasus pembunuhan ini terjadi gitu loh. Dalamnya juga mengatakan bahwa Charlie dan Fanny tahu tentang ini. Jadi suami istri itu udah tahu kalau suaminya itu berbuat sama orang lain gitu, dan sampai mengandung itu dia udah tahu. Dan jadinya si Charlie ini ngebunuh deh semua anggota keluarganya karena malu gitu. Jadi si Charlie ini benar-benar aneh gitu pola pikirnya dia, karena malu mungkin, karena dia mungkin pemikiran dia ya pingin coba kalau keluarga gua meninggal, ntar gua juga meninggal, apa gua bisa dipersatuin lagi sama mereka gitu. Jadi nggak ada yang ngeganggu sama keluarganya itu, karena si Charlie ini ternyata merasa bersalah dengan apa kesalahannya itu, kesalahan sama istrinya yang dia udah ngambilin orang lain gitu. Si Charlie ini merasa bersalah dan akhirnya dia ngebunuh semuanya karena udah trauma ya sama kesalahannya dia, kesalahan yang benar-benar fatal gitu menurut dia. Oke, jadi sampai situ aja ceritanya ya. Cerita ini cerita yang benar-benar di hari Natal yang spesial malah mereka seperti ini gitu. Dan kejadian ini sebenarnya buat dijadiin ini aja, apa peristiwa penting aja. Kalau Natal itu punya peristiwa penting seperti sejarahnya, yaitu ini, sejarah Charlie Lawson tahun 1929. Oke, buat kalian yang udah menonton, terima kasih banyak. See you next time. Bertemu lagi di lain hari atau besok kita bakalan ketemu lagi. Oke.